Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. افتح لنا وعليكم العارفين فقهنا وإياكم في الدين واجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وقرة عين سيد المرسلين ودي ثبتك لحضرة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح إلى أهل بيته وأزواجه وتلامذته ثم إلى أرواح أصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Dan kita wajib mengimani apa saja yang telah dibawa oleh Sayyidina Muhammad, artinya yang diterangkan oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Nabi, hakun, benar-benar terjadi. Al-haqqu huwa mutabaqatul waqi'i lil khabar. Hak yaitu kejadian yang persis sesuai dengan yang telah dikabarkan. Semua yang diceritakan oleh Nabi itu bukan dongeng, tapi itu kejadian yang pasti akan muncul. Nabi menceritakan tentang Mi'raj misalnya, Isra dan Mi'raj, itu benar-benar terjadi pada Rasulullah. Wajib kita imani. Gak percaya dengan Isra Mi'raj, murtad hukumnya. Apakah kejadian Isra Mi'raj itu mimpi atau kejadian dengan jasad Nabi? Bukan kejadian mimpi, itu dengan jasadnya Rasulullah. Karena kalimat asra yusri itu adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra yusri adalah memperjalankan di waktu malam. Lah kalau memang hanya mimpi, ya bukan asra yusri namanya, kalau kita mau mengerti bahasa. Apalagi dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Abdun itu berarti yastamilu al-jisim war-ruh. Yang dikatakan hamba itu berarti ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau ruh toh ya bukan abdi namanya. Karena itu ruh tidak dikatakan abad.
jasad kalau bercampur dengan ruh sama-sama namanya abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu kejadian benar-benar ada. Bukan dongeng itu. Lailan asra yusri itu diperjalankan di waktu malam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lailan juga dengan nakirah? Itu menunjukkan hanya sebentar di waktu malam. Berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menembus 7 langit. Macam-macam yang dilihat oleh Nabi, sampai Nabi melihat bagaimana satu persatu daripada azab neraka, satu persatu daripada nikmat surga keliling Rasulullah. Ketemu dengan para nabi semuanya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ketemu kabeh. Ketemu dengan banyak malaikat sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Arsy, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Itu kalau naik jet. Kalau naik jet kapal paling cepat jutaan tahun. Belum keliling surga, keliling neraka, komplit. Tapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi untuk mengalami kejadian yang begitu panjang dan banyak, lailan hanya sebagian satu malam, nggak sampai semalam. Ada yang menyatakan separuh, ada yang menyatakan seperempat. Bahkan kalau di Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dikatakan thumma aruddu minal arash qabla an yabrudal farash. Rasulullah itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Arsy. Waktunya saking singkatnya itu Rasulullah dalam keadaan tidur waktu itu, dalam keadaan terlentang, turu-turuan ngeleset, ada di dekat Ka'bah. Itu dibawa perjalanan begitu panjang balik tempat tidurnya Nabi, angete turune si ono. Pirang menit kira-kira? Sampai naik turu ono di masjid gini, anget nggak ubi nih? Loh, ikut dibawa perjalanan begitu panjang balik si anget durung hilang. Waktunya sangat singkat. Loh, jangan heran. Waduh, nggak masuk akal. Lek mlebu akal ya duduk Nabi jenenge. Ya karena justru tidak masuk akal itu namanya mukjizat. Itu bukan ikhtiarnya Rasulullah, bukan Nabi yang berangkat. Kalau Nabi yang berangkat waktunya lama karena Nabi itu manusia. Tapi Allah yang berangkatkan asro, bukan saro. Allah yang memberangkatkan Nabi. Lah kalau Allah yang berangkatkan nggak pakai waktu, singkat sekali. Kalau diibaratkan begini, sampean mau berangkat ke Surabaya, naruh tas, ada semut kumpul sama teman-temannya. Kok dia tadi itu salah satu semut ini masuk ke dalam tas. Berangkat sampean, bukan ke Surabaya, ke Jakarta.
berangkat. Semut ini muncul, loh kemana saya? Berangkat naik mobil semutnya, lewat Bangil, oh ikut alun-alun Bangil, sampai lewat ada di Porong ketok sumber lumpur itu, oh ini kan di koran itu kata semut. Sampai ke Juanda, sampai naik kapal itu semut, sampai turun di Jakarta, sampai keliling Jakarta, ke Monas, ke itu, kini komplit. Sore pulang orangnya, sampai kembali ke Pasuruan lagi ditekek tasi, metu keluar semut dari tas itu, ketemu lagi sama teman-temannya. Ditegur sama temannya, dari mana kamu semut? Aku tuh ke Jakarta. Kapan berangkat kamu? Tadi. Saiki wis tutuk. Iya. Loh, Jakarta itu jauh. Iya, saya kelihatan alun-alun Bangil. Saya kelihatan di Porong sana itu ada sumber lumpur. Saya naik kapal. Saya kelihatan Monas. Saya ke Ancol. Saya komplit. Kata semut yang lainnya, nggak masuk akal, kata nih semut yang lainnya. Lawang kamu itu loh berjalan yang perapatan kuno toy wis pirang tahun, namanya semut. Berjalan 2 tahun wis tuwek jenggoten ndak karuan. Ini waktu yang begitu panjang bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Nah, semut yang lainnya ini nggak paham. Iki duduk berangkat dewi, katut atau dibawa sama orang naik kendaraan. Begitu juga Rasulullah berangkat ke perjalanan yang jauh tadi itu bukan berangkat sendiri, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tidak mustahil. Waktunya singkat, tidak mustahil. Lah diukur dengan seseorang yang bernama Muhammad manusia, ya nggak bisa. Tapi kalau diukur dengan Allah yang memberangkatkan, maka itu adalah bisa. Karena itu Allah memulai dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, mengagumkan sekali Allah yang telah merangkatkan hambanya. Allah yang merangkatkan. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Memang kejadian itu malam 27 Rajab, pagi hari Nabi setelah Isra Mi'raj, Nabi kembali di kota Mekah, bukan pagi hari, malam itu juga. Dengar Rasulullah, ya apa ini? Lawang orang Arab gak ada yang percaya dengan Nabi waktu itu, karena beliau adalah seorang Nabi. Bukan gak percaya karena pernah ditipu atau dibohongi oleh Nabi. Orang Arab waktu itu gak mau percaya kalau dia seorang Rasul. Ya apa kalau disampaikan sama kaumnya ini? Loh, delala yang pertama ketemu dengan Nabi saat itu bukan Sayyidina Abu Bakar, yang ketemu Abu Jahal. Model dilihat, Muhammad kok dengar-dengar sampean, ada apa kamu Muhammad, kok mikir ada kejadian-kejadian baru? Dijawab oleh Rasul, iya. Kejadian apa Muhammad? Saya tadi diberangkatkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Kapan berangkatnya? Tadi. Sekarang sudah sampai. Iya. Temen ah, kata Abu Jahal. Betul tak kamu itu?
Bener, saya sholat di sana. Mikir Abu Jahal, Muhammad, ya apa kalau tak kumpulkan orang-orang kamu cerita? Mau jebak Abu Jahal ini sama Rasulullah. Ya memang saya harus sampaikan kejadian itu. Oh ya wis saya yang ngumpulkan wis. Tungguin sini. Keliling Abu Jahal. Orang-orang Arab, kata Abu Jahal. Lek kepingin kalau kepingin tahu kamu bohongnya Muhammad, sekarang waktunya. Ayo kumpul. Dengarkan ceritanya Muhammad ini. Provokator Abu Jahal ini. Wah, dikumpulkan itu orang-orang. Ini Muhammad, ayo cerita Muhammad. Ya apa tadi? Diceritakan, kaumku, saya tadi diberangkatkan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Kapan berangkatnya? Tadi. Sudah sampai sekarang? Iya. Berangkat pakai unta yang paling cepat itu loh Muhammad. Ke Masjidil Aqsa itu sebulan baru sampai. Mulai ini saulan. Itu nggak pakai istirahat. Kamu tadi berangkat sekarang udah sampai. Iya. Wah, ada yang tertawa. Ono sing mesem tok, godek-godek. Ono sing nyekel ndase. Aduh. Gak masuk akal ceritanya Muhammad. Orang kafir. Satu di antara mereka malah menuduh, wah, saya ini sebetulnya percaya sama kamu dari dulu Muhammad. Kalau sekarang ini wis ketok goromu wis. Bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bisa magul tak? Jelek sekali apa yang kamu tuduhkan sama ini Muhammad. Abu Bakar, kata si Abu Jahal, percaya kamu? Kaumku, dengarkan ya. Kalau yang kasih kabar Muhammad, jangan lagi perjalanan di atas bumi yang dicapai dengan waktu yang singkat, menembus langit pun aku Abu Bakar percaya. Wong iki gak tahu goroblas kok. Padahal Nabi belum cerita Mi'raj iki. Sik cerita Isra tok iki. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sekalipun belum diceritakan Mi'raj wis percaya. Saya percaya Muhammad bisa menembus langit dalam waktu yang singkat asal dikabarkan oleh Muhammad. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu imani sempurna. Belum tahu itu loh. Belum dikasih tahu oleh Nabi sudah percaya Sayyidina Abu Bakar. Hebat. Rame. Wes gini aja kata Abu Jahal. Kamu benar sampai di Masjidil Aqsa Muhammad? Betul. Kita tanyai aja sifat-sifatnya Masjidil Aqsa. Tuh, orang Arab ini memang teliti, Pak. Muhammad, kau masuk Masjidil Aqsa? Kata mereka. Iya, saya sholat di sana. Saya kepingin tanya, berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Sampai pernah nggak sholat di Masjid Jami' Pasuruan? Piro jumlah lawangi? Lu bingung Rasulullah, lawang Nabi itu bukan tukang mebel. Ditanyai lawangi Masjidil Aqsa. Lu saya nggak ngitung dalam hati Rasulullah. Cuma Nabi minta, ya Allah, kalau saya nggak bisa jawab, tambah nggak percaya orang-orang ini. Ya Allah, beritahu aku ya Allah, supaya bisa jawab ini pertanyaan. Akhirnya Allah menjadikan Masjidil Aqsa di muka Rasulullah. Kelihatan di atap rumah seorang sahabat yang bernama Agil Al-Ansari. Cuma yang kelihatan cuma Rasul. Nabi Muhammad aja yang kelihatan. Ketok lu kelihatan Masjidil Aqsa. Ketok terang
begitu sudah. Tanya apa kau, kata Nabi? Berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Entenono. Ciru lupa. Hitung sama Rasulullah. Sekian. Lu bener, betul. Abu Jahal ngotot. Jangan percaya dulu, mungkin ketepaan yang lainnya. Setan kan Abu Jahal. Tanya lagi Muhammad, berapa jumlah jendelanya Masjidil Aqsa? Wahyu. Tambah mendetail. Jendela ya? Sebentar. Dihitung sama Rasulullah. Sekian. Betul. Mulai orang-orang. Berapa jumlah tiang cagai Masjidil Aqsa? Dijawab sekian, tepat semuanya. Ngotot Abu Jahal. Wah, ini pasti dipersiapkan sebelumnya ini. Wis takon-takon dime iki Muhammad iki. Wis enggak. Saya enggak mau kalau tanya itu, kata Abu Jahal. Saya kepingin tanya. Kamu di tengah jalan masa enggak ketemu rombongan-rombongan kafilah-kafilah yang akan masuk kota Mekah? Oh iya, saya ketemu, kata Rasulullah. Satu rombongan yang dia itu cari ontanya yang hilang. Kemudian ada satu onta mereka yang larat begitu sampai kecekluk sikile. Ketemu sama Rasulullah. Dan saya kasih salam kepada mereka. Mereka jawab salam. Orang Arab itu menyediakan air, Pak. Kalau ada musafir yang berjalan itu kadang-kadang minum air tadi itu. Saya malah mampir di situ minum air yang disediakan itu satu. Oh, kapan datang Muhammad? Hari Rebu, insya Allah datang dia. Wah, hari Rebu ini kumpul mereka hari Rebu. Ditunggu pagi nggak teko, siang nggak datang, sore nggak datang. Mari ngono maghrib wis tek rebuni. Ketika mau maghrib, ndonga Rasulullah, ya Allah, jangan ditenggelamkan matahari, ojo di maghrib-maghribkan sampai rombongan datang. Lu jam 7 durung maghrib sian, jam 8 durung maghrib, ngenteni srengenge, Pak. Sampai akhirnya rombongan datang. Itu rombongan. Kamu onta kamu ada yang hilang. Kamu cari-cari onta. Oh iya, saya cari-cari onta. Kok tahu kamu? Enggak, saya tanya ini jawaban yang benar nih, yang jujur. Ada onta kamu yang larat ya? Kemudian kakinya kecekluk ya? Iya, betul ini. Delok ono. Saya mau tanya ya. Ada yang ngasih salam enggak? Ada yang ngasih salam, cuma enggak kelihatan orangnya. Suaranya mirip dengan suaranya Muhammad. Air kamu yang kamu sediakan ada yang diminum enggak? Ada yang diminum. Iya, 1-0. Wah, mungkin tumpah itu. Nah, kalau tumpah kan bawahnya basah. Ini enggak kok, berarti ada yang minum. Di situ akhirnya tampak jelas kejadian itu bukan dongeng, benar-benar nyata. Yang beriman tambah mukmin. Cuma Abu Jahal si Cimaning, waduh, hebat sihir Muhammad ini. Memang Abu Jahal ini sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kejadian seperti begini ini banyak pada Rasulullah. Kita wajib percaya. Yang belum terjadi kadang-kadang
sebagian ada yang tampak. Di zaman Nabi itu perempuannya itu, zamannya Rasulullah itu perempuannya pakai pakaian semuanya yang ketat, bukan ketat artinya ya, tertutup semuanya. Dah ono wong wedok-wedok awake itu. Nabi ngasih gambaran. Sinfani min ahlin nar lam urahuma. Ada dua kelompok kata Nabi yang aku belum pernah diperlihatkan oleh Allah, yang dia tadi itu bakal masuk neraka. Artinya nanti akan datang orang-orang itu di akhir zaman. Belum terjadi zamannya Nabi. Saiki wis akeh. Pertama, gaumun mahum siyatun ka'adnabil bagar yabribuna biha buhuran nas. Yaitu beberapa orang yang selalu bawa pecut kemana-mana. Dia orang yang kejam, suka mukuli orang yang di tengah-tengah, orang-orang yang ada di sekitarnya. Gambaran daripada pemerintahan, polisi-polisi, tentara-tentara sing kejem. Kalau sekarang bawa bedil, lebien enggak, nggawa pecut ambil pedang, mukuli orang-orang yang ada di sekitarnya. Zaman dulu sudah ada itu, zamannya Nabi tidak ada. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Yang kedua, termasuk penghuni neraka yang belum pernah disaksikan oleh Nabi, perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, gaya pakaian tapi mudo. Ya apa? Saking nyaprete sampai koyok mudo, atau saking tipise sampai ketok kabeh. Mahilatun mumilat, dia selalu melenggak-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian orang yang melihatnya. Biduan-biduan pakaiannya ketat, goyang-goyang badannya untuk mencari perhatian. Akeh benda malah ngebor. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala perempuan itu disasak rambutnya sampai seperti punuk-punuknya unta. Punuk unta dukur, rambutnya digelung model es krim, kadang-kadang mendukur, dukur, ada gelungannya, ada itu dan ini. Tambah dikai apa itu? Dikai anten. Banyak nggak perempuan yang demikian ini? Bu, banyak nggak bu? Dengarkan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah. Perempuan yang model begitu nggak masuk surga, kata Nabi. Wala yajidna rihaha, dan tidak dikasih baunya surga. Ambune tok gak dikei. Apa maning melbu? Sampean tahu nggak ambunya surga ini? Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Dalam riwayat yang lain, wa inna rihaha la tujadu min masirati 500 am. Baunya surga itu bisa dirasakan sebelum masuk surga 500 tahun. Sampai naik melaku 500 tahun pirang kilo. Loh, itu sudah baunya surga tampak. Kalau ada pabrik atau ada makanan sate durung tutup 10 meter wis mambu sate ini. Enak irek sate 10 meter. Ada
toko minyak wangi. Belum sampai ke toko tadi itu 20 meter wis mambu. Wangi yo, mancene tuku minyak wangi. Belum sampai surga 500 tahun iku mambune ya sono. Hawane surga iku sono. Loh. Hawane surga gak dikei apa maning mlebu. Hati-hati perempuan. Tutupen aurate, jangan dibuka-buka. Nah, kejadian ini belum pernah terjadi di zamannya Nabi, tapi Nabi sudah gambarkan banyak kejadian itu. Tanda-tanda kiamat. Nanti sampai di hari kiamat bakal manusia itu kejadian begini. Nah, itu semuanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Yang jelas Nabi belum pernah ngarang, Mbak. Semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata karena kehendak hawa nafsunya, tapi itu semuanya karena kabar dan wahyu daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan masalah tauhid. Insyaallah pengajian berikutnya masuk masalah fikih. Cuma kita bahas secara insyaallah lebih luas lagi tentang keutamaannya, misalnya wudu, keutamaannya wudu, cara wudu supaya bisa khusyuk, demikian yang lain-lainnya. Kok bau ada yang terbakar? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.